jantungan bicaranya, payah. Dia agak diatur-atur bicaranya. Payah. Baik. Enggak ini ya, yang saya mau tanya ini loh, Bapak Bang Major ya. Aku dan Bapak adalah satu itu loh. Ya. Itu bener nggak sih itu aku dan Bapak adalah satu? Soalnya waktu nanti tertulis di Bible itu waktu Yesus turun yang kedua kalinya, Yesus turun sendiri loh. Ya, kok Bapak ditinggalin loh. Ini gimana ini ya? Katanya aku dan Bapak adalah satu, kok Bapak ditinggalin ya? Bu. Gimana ini? Duh, udah dipecut lagi, aduh. Sama halnya seperti kita, ya. Roh dan diri kita sendiri itu menyatu. Ya, itu halnya itu dikatakan menyatu. Rohmu kan dirimu sendiri juga kan? Iya. Kalau begitu yang roh, enggak ya, yang roh yang mana ini, antara Bapak atau antara Yesus atau Bapak? Yang roh yang Anda harus bisa tentukan dulu. Yang mana ini? Yang roh itu adalah Bapa. Tuhan itu adalah roh, kan dikatakan. Yang roh adalah Bapak. Yang roh adalah Bapak ya. Ya. Baru Yesus. Jadi kan dia kan firman yang menjadi manusia. Loh ini makanya saya tanya jelek. Waktu Yesus turun, ya kan? Nah dia itu turun kan sebagai anak manusia, ya kan? Yang firman juga. Nah aku dan Bapa adalah satu. Nah Bapaknya ketinggalan di atas loh, di surga loh. Tunggu, ini saya kasih dulu datanya dulu. Yohanes 4 ayat 24 ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Terus? Oke. Jadi bagaimana kamu menanyakan itu lagi? Roh kan yang ditanyakan lah. Harus ditanyakan kebenaran aku dan Bapa adalah satu itu loh, ya kan? Karena dia ada di Efesus tertulis begini ya kan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah di Efesus 4 angka 5 begitu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ini semua serba satu semua nih. Ya, Yesusnya jadi berapa jumlah nih? itu? Jumlahnya 18 tuh enggak? Mau dijumlahin 3. Oh iya. Kalau main jumlah 3 begitu boleh juga lah. Malah saya mau bertanya, Bapa, Putra dan Roh Kudus panggil dalam satu sebutan, apa namanya? 4. Coba. Ini Bang Blender kau diam dulu Blender. Kau nanti buatnya diskusi, kau nanti napas. Firman satu. Iya kan, coba. Bapak, Firman, Putra dan Roh Kudus. Lain di mute dulu yang lain. Gas major, gas gas. Jangan malu-maluin Bang Blender lah. Pertanyaanmu apa sekarang? Jangan tiba-tiba suaranya bertahu apa. Iya, ya kan. Tadi kan karena dibilang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu ada 3 kan. Kalau begitu yang 3 ini saya mau tanya. Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini ada 3 kan? Betul nggak? Coba Anda panggil dalam satu sebutan. Allah Bapa. Loh, mencret. Allah Bapa. 5 ini Allah Bapa. Itu Allah Bapa ya Tuhan itu. Iya, Tuhan Allah Bapa punya firman ya, itu Yesus Kristus. Karena Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar ya, di dalam Yesus Kristus dalam kesatuannya. Pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan. Kalau Anda bilang Allah Bapa itu, ngomong pelan-pelan, kau ngegas gimana? Kau ngomong pelan-pelan atau saya enggak ngegas. Jangan ugal-ugalan. Enggak ada ugal-ugalan, saya pakai helm ini, ngomong aja pakai helm ini. Gini loh Bang Major, kalau tadi Bang Major mengatakan ya panggil apa satu sebutan apa namanya? Tolong diulang, apa namanya? Aku lupa. Yang itu kan, ini Kristen apa? Kapan saya kalau udah diskusi begini ya, kapan ada terakhir ke gereja? Major, ini kemarin si Imbrus ini sudah jadi muridku seminggu yang lalu, sudah kuajarin dia. Jadi kalau pertama Imbrus, kau harus hadapin Major dulu. Kalau memang benar-benar murid. Langsung. Mati kau Major. Perintah. Udah gini aja Blender, kau nilai aja dia ya. Aku nilai dia, iya. Aku percaya sama dia, orang muridku kok. Oke, aku sama Imrus dua arah ya. Makanya kogas, bilang. Dari tadi nggak ada 3 arah.
kok dia mau berusaha 3 arah biar jadi Trinitas? Nggak bisa. Enggak ada. Jangan muter-muter gini. Buktikan kalau kamu memang sudah menyerah ilmunya blender. Aku jamin kau juga angin juga kau ini. Silakan, pecutnya masih ada kan Bang Blender pecutnya ya? Ada pecut, udah. Oh, alhamdulillah. Sakit. Ya. Pakai celana dada, jadi gini. Apa siapa namanya nih? Ya. Silakan. Gas terus, gas. Gak ada apa-apanya Major nih. Gas. Kami dukungmu. Gas. Gak ada apa-apanya Major nih. Oke, kau udah lihat kan kalau saya sama Blender kan? Blender itu tidak takut dengan pertanyaan. Kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya, akan menjawab. Kalaupun masuk angin semua jawabannya ya. Iya, udah. Oke, sekarang juga gitu. Kau bertanya, nanti akan saya jawab. Major, gue kasih tau ya, kalau perlu lu panggil guru-guru Kristen lu dari abad ke-1. Gak usah ketinggian, nanti kau jatuh nanti nyungsep kau kawan. Kau ketinggian. Gue gak bohong. Ini kelas jemaat dulu kau hadapi ini. Oh, kalau kelas jemaatnya silakan lah. Ya udah kau hadapi dulu kau hadapi. Jangan ketinggian kau ngomong, nanti nyungsep nanti kita lagi kepalanya. Enggak bakalan gue udah pakai helm kok. Oke, ya udah. Sekarang kita diskusi 2 arah ya. Kau dari sisi Islam, saya dari Kristen ya. Sekarang kau bertanya tentang kekristenan, nanti saya akan bertanya ke Islam. Silakan. Siapa yang dulu? Imbrus, ingat pesan guru Imbrus, tenang. Imbrus, ingat pesan guru. Tenang, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari bawah. Ya. Tenang, kuatkan mental. Keluarkan dari bawah terus. Password dulu. Anohina Edonai Alohai Panciotit Bangki. Lanjut. Udah cukup. Iya. Pertanyaannya tadi itulah ya. Yesus. Oke, kalau gitu kita ulang lagi. Ketika Yesus mengatakan ya. Masih kurang ini Blender. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan hidup dan kebenaran, itu buat siapa itu? Ya buat orang-orang yang beriman pada dia. Oh, dia jalan kebenaran itu. Yang beriman kepada dia. Yang tidak percaya kalau Yesus jalan kebenaran dan hidup, berarti bukan pengikut Kristus, berarti dia tidak mengikuti Tuhan. Udah, entar dulu. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa wasitnya datang ini? Siapa yang datang wasitnya? Datang wasit. Yor, gue mau nanya dulu. Terus entar dulu ngocek dulu. Ya Allah. Bang Mayor, gimana? Udah sembuh? Gimana mau sembuh? Tiap datang di Blender pasti pada goyang semua sarafnya. Waduh. Jadi ini sama Imbrus Bang Endi, kita kasih dia berdua. Mau ngetes dulu, masih sehat atau enggak dia? Gas Imbrus, gas. Ya udah gas Imbrus ya. Ya. Kok gas Bur? Jangan takut sama Major nih. Besar suara aja nih, kok gas. Wasitnya datang, saya nggak enak kalau wasit udah datang. Ya selo, kami dukung kau. Dia makan plastik udah jantungan, gas aja udah. Udah lemah dia, udah kalah. Iya, mainkan. Bismillah, salam. Coba ya Bang Mayor ya, coba. Silakan. Ya udah tadi. Akulah jalan hidup kebenaran dan hidup. Tidak yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa yang hasilnya apa hasilnya? Sorga ya? Hasilnya sorga kan? Siapa yang percaya Yesus masuk sorga ya? Iya, mengenal Allah Bapa itu melalui Kristus. Jalan itu saya mau tahu. Jalan menuju ke Bapa itu lewat dia. Ya, ke dia. Saya mau tahu, Yesus ngeberitain tentang sorga itu di Bible yang mana? Apa isinya sorga kata Yesus? Surga? Iya, isinya sorga. Jangan-jangan lu ditipu lo. Oh, ditipu? Ya. Iyalah. Lu disuruh percaya sama Yesus ya kan? Ya, dia di kayu salib. Baru janjiin sorga. Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah memberitakan isi sorga di Bible itu apa. Coba beritakan, coba apa. Biar 2-0 gitu menang Imbrus. 2-0. Major bingung menjawabnya. Lanjut. Enggak. Dia itu biasa kan anak buah ini kalau naik komal suruh bawa rem. Udah di bawah. Udah jawab aja pertanyaan dia. 2-0 mencret Major. Oke. Di Matius 28 ayat 19 dikatakan ya. Apa dikatakan di sana? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di mana itu? Bawa itu lagi deh. Itu apa? Yang gua tanya nih ucapannya Yesus sendiri ya, yang tulisan merah. Perkataan Yesus sendiri. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Iya, kalau segala kuasa sudah diberikan, yang di bumi sekarang hari ini mana kuasanya dia? Kuasanya itu sekarang banyak orang beriman pada dia. Banyak sekarang untuk memohon pada dia. Berdoa melalui dia. Yang beriman ini berharap apa? Harapannya apa? Masuk surga kan? Ya kekekalan. Terus tanya. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Kadang berkuasa. Wah, gitu loh. Itu udah spesialnya Bang Andi itu mah. Tuhan spesialis satu hari. Oke, udah terjawab ya. Aku mau bertanya dulu sama si Bro ya.
Bukti. Kalau bertanya kau dari tadi. Satu-satu lah. Ikuti guru Blender. Dia tuh gak takut ditanya. Ikuti. Ilmumu turunkan dulu Blender. Kalau Oten sama dia. Ini loh. bertanya dia hebat. Ditanya dia ketakutan. Nah, enggak ada Kencang Imbrus, tenang, santai. Pertanyaanmu aku jawab ya. Di mati 28 ayat 19 ya. Ya, ini percuma kok gurumu ada yang dampingi di situ, ya. Oke, pertanyaan satu. Ada wasit, ada guru, semua lengkap di sini. Iya, lagi Bang Hendi ada di sini wasitnya kan? Satu bulu kuduk gua berdiri aja, gua melo-melin ini. Ya. Luar biasa. Oke, pertanyaan saya. Ya. Coba tunjukkan dalil dalam Quran, ya, katanya Nabi Isa itu pernah menghidupkan orang mati. Siapa yang pernah dihidupkan orang Nabi Isa? Siapa namanya? Anda mau namanya yang dihidupkan atau apa dalilnya? Ya namanya lah yang dihidupkan. Contohnya di Babel Yesus menghidupkan ibaratnya menghidupkan orang mati yaitu Lazarus. Contohnya. Nah, yang dihidupkan Nabi Isa kalian itu waktu ini siapa? Anda minta nama kan? Surat Ali Imran ayat 49 ada. Tuh, itu wasit lah. Biarkanlah Bang Hendi. Baca. Surat Ali Imran ayat 49. Dan aku bisa menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Itu. Izin Allah. Namanya siapa Bruce? Contohnya tadi saya bilang Yesus menghidupkan orang mati yaitu Lazarus. Namanya siapa? Yang dihidupkan Nabi Isa itu siapa? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama yang dihidupkan. Biarkan dia menjawab Bang Andi, biarkan. Ya gua bantulah dia. Lagi penaikan sabuk ya. Enggak. Ayo, sekarang begini. Enggak gini. Anda minta nama, ya. Sedangkan Al-Quran itu bicaranya itu lengkap ya. Dia Al-Quran selalu lengkap. Gunanya nama itu buat apa sekarang kalau ada namanya? Aduh. Anda bilang lengkap tapi namanya tidak. Bagaimana menyebutkan orang yang dihidupkan siapa berarti orang yang dihidupkan tidak ada namanya. Begini loh. Kenapa namanya itu nggak ditulis? Karena kejadian itu sudah terjadi. Ini baginda Rasulullah hanya menyebutkan mengulang, ya. Makanya baginda Rasulullah mengatakan katakanlah. Beda dengan Nabi Isa, Yesus itu selalu mengatakan dengarkanlah wahai Bani Israel, ya. Jadi lo harus paham dulu di situ, Major. Jangan sampai lu berjadiin kopral besok nih. Maksud saya, Anda kan menjelaskan tadi bahwa Quran itu sudah lengkap ya, sudah sempurna. Ya bagaimana tidak menjelaskan yang namanya ini, yang tidak udah dijawab, tidak dituliskan namanya, siapa namanya yang dihidupkan, nggak dituliskan. Biarkan yang menjawab Bang Hendi, biarkan yang menjawab Bang Hendi. Iya, nggak ada namanya, bagaimana saya mau paksa ada namanya? Apa yang ada di pikiranmu keluarkan Imbrus. Udah, itu dalilnya. Udah. Sama apa yang ada di pikiranmu kalau dia maksa keluarkan. Tenangkan jiwa Imbrus. Masih ada guru di samping Blender. Iya. Ada wasit, ada dari sini udah ketahuan kan Imbrus, ya. Kau masih dikasih sampulnya, ilmu yang diturunkan si Blender masih sampulnya. Blender itu mau sejuta pertanyaan aku kasih sama dia itu, nggak pernah mundur dia tuh. Malah dia ngantang, kasih pertanyaan sama saya katanya. Begini Major. Anda memaksakan saya untuk memberikan nama, sedangkan Al-Quran tidak menuliskan namanya. Dari mana saya dapat kalau nggak ada di Al-Quran tertulisnya? Mau saya karang-karang? Iya, masalahnya gini. Di dalam pemahaman orang Kristen, di dalam keimanan orang Kristen, dengarkan. Di dalam keimanan orang Kristen, buku panduan iman dia menjelaskan bahwa Yesus pernah beberapa kali menghidupkan orang mati. Ya, karena itu berdasarkan data sejarah, ya, beberapa kali. Salah satunya Yesus membangkitkan hidup kembali, namanya Lazarus. Ya, cuman satu Lazarus doang. Ada itu pun di Lukas. Bentar izin, biar diskusinya bagus ya. Itu pun di Lukas 11:41. Waktu Yesus itu ya setelah menghidupkan Lazarus, Yesus berkata begini, aku mengucapkan syukur kepadamu yang Bapa, ya. Bahwa orang yang mengelilingi aku di sini mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu Yohanes 11:41 sampai 42. Manolo Mayor. Oke, Imbrus sudah menjawab Bang Andi. Berarti tidak ada tertulis ya? Enggak, di Al-Quran enggak menyebutkan nama. Berarti bisa dikatakan kurang lengkap menjelaskannya. Bukan, sekarang begini, kalau Anda memaksakan ketika ada kata-kata namanya Lazarus dihidupkan,
kalau benar Yesus itu Tuhan, yang paling pertama nyembah Yesus itu siapa? Lazarus. Makanya Al-Quran tuh nggak mau nyatet karena tahu dampak efeknya tahu. Ya. Kenapa kok bisa Lazarus? Ya, karena jelas, Lazarus ini sudah justru Lazarus malah percaya kepada Yesus Kristus setelah dia dibangkitkan. Ya, percaya sebagai apa? Kenapa dia nggak sembah waktu itu? Kenapa dia nggak sembah Yesus? Maksudnya gini loh pertanyaannya Imrus. Gini loh, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, siapakah Tuhannya Lazarus? Gitu. Nah, itu dia. Nah, wasit ini, Pak. Ini wasit ini ya, semoga FIFA tidak melihat ya persatuan. Ini nggak ngeliat nanti kena dis ini. Ya udah, satu pertanyaan nggak bisa kau jawab ya. Lanjut kau bertanya udah. Imbrus, itu ada Bang Juma kita itu. ini perang, paham kok Imbrus? Perang. Yang namanya perang itu apa yang ada keluarkan terus, kasihkan terus ketepak gitu kan. Kalau misalkan dia bertanya ya, yang dia memaksa, yang nggak ada jawabannya, sesuai yang ada pikiranmu aja keluarkan, udah paham. Masalahnya blender, bentar bro. Ini si blender nyuruh orang perang, yang dikasih ketapel ya, pelurunya pun batu kitapi. Ini kecil-kecil, bukan kaleng-kaleng nih, kecil-kecil nih ya. Udah latihan ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh berisik Pak Sarul. Pak Sarul cari tempat yang sepi Pak. Sama Sekejap saya baru turun dengan di namanya Asir Pak Asir. Namanya yang mau membangkitkan Isa Al-Masih. Ada di tafsirnya itu. Iya ya tafsir Pak. Tapi di Al-Quran enggak ya cukup Pak. Aduh berisik Pak. Aduh ya Allah. Iya makasih. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan kalau nggak udahin lagi. Ya saya tadi kan ada bertanya, sekarang saya satu pertanyaan lagi ya, cukup dua aja lah. Kalau kebanyakan saya kasihan namanya. Jangan don. Bila perlu kau tantang dia. Tahu 10 pertanyaan ku jawab gitu kan. Kan udah saya bilang tadi Pak Guru, saya bilang guru ada wasit juga. Kalau saya takut sama dia, satu bulu saya berdiri saya omelin ini sekarang ini. Udah kau tantang dia bertanya kok Major. Ya udah, makanya saya tanya lagi nih ya, saya sambung pertanyaan saya nih ya kan. Nah, kenapa ya Yesus itu ya disebut Tuhan, dikatakan Tuhan, padahal kalau dibilang itu dia namanya Theos di LAI-nya. Kenapa LAI nggak mau pakai kata Theos? Kenapa? Ya, kalau tuh itu bahas terjemahan. Karena Bible itu karena tidak ada di sana yang ditutup-tutupi, jadi terjemahkan berbagai bahasa supaya orang gampang memahaminya. Jadi terjemahkan ke berbagai suku bahasa. Ya. Dia LAI emang cerdik sangat cerdik. Dia menghindari pakai kata Theos yang artinya dewa karena apa? Karena kalau pakai kata dewa pasti ada pasangannya Dewi. Yesus pasangannya siapa? Oke, di mana dikatakan? Dia tahu. Kau paham nggak artinya Theos itu apa? Coba buka dulu. Apa? Dewa. KBB buka dulu. Theos itu apa? Ya udah lu buka aja. Ya, kau nggak paham tapi kau narasikan mana? Theos itu. Bukan emang artinya. Ntar dulu ini saya luruskan. Theos itu kalau bahasa Yunani itu Theos. Kalau diartin ke bahasa Indonesia dewa. Kalau Tuhan dewa itu Theos. Ntar dulu. Kalau Tuhan itu, kalau ke bahasa Yunani itu Arkontas, gitu ya. Coba aja buka di Google Translate Bang. Alhamdulillah, terima kasih. Ini wasit baik hati sekali nih. Nanti amplopnya di belakang ya. Tapi tenanglah. Gimana Major? Gimana? Ya udah, itu dipengaruhi dari bahasa terjemahan. Jadi bagaimanapun orang Kristen, Bible itu diterjemahkan ke berbagai bahasa. Untuk apa? Untuk lebih gampang dipahami, ya. Bukan lebih gampang dipahami, bukan. Karena dalam Bible tidak ada yang ditutupi, jadi dia terbuka. Jadi mau kemana pun diterjemahkan dia gitu. Oh begitu. Begitu ya, karena udah terjadinya begini, akhirnya satu-satunya alasan biar enak didengar, diterima, itu Bible itu jujur gitu ya. Ya iya. Betul gitu ya. Kalau gini, dengar bro. Kalau memang Bible itu mengandung banyak rahasia, ya, tidak akan mungkin Bible itu terjemahkan ke berbagai bahasa. Justru karena Bible ini tidak ada kandungannya yang dikandung rahasia, makanya diterjemahkan. Dia itu lepas dia udah terjemahkan ke kamu. Kamu memahaminya sesuai udah terjemahkan dengan bahasa itu, kau pahamilah apa makna dari ayat itu. Disinilah indahnya Al-Quran dengan memakai satu bahasa yang namanya bahasa Arab. Kenapa?
Karena ketika dia lebih dari satu bahasa, ada 2 atau 3 bahasa, ini nanti yang lebihnya bahasa setelah yang bahasa berikutnya, pasti akan ada yang merasa superior dia. Ya, merasa lebih unggul, merasa bisa karena bahasanya dia yang nomor 2 dipakai, dia merasa punya kuasa di situ. Tapi ketika Allah memakai satu bahasa dengan bahasa Arab, semuanya rata dipukul, semuanya diarata semua. Jadi Anda nggak bisa mengatakan seperti itu ya, nggak bisa, itu terlalu lemah. Oke, sekarang ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Ini kau bertanya satu dulu, satu-satu. Kau nggak saja bertanya terus. Apa kau ditanya? Karena saya lagi ngegaspol ini. Tunggu dulu. Gasmu turun ke remnya dipijak dulu, Ini gaspol remblong ini gimana? Nggak usah. Nanti pertanyaan pamungkas ya, nanti pertanyaan pamungkas, lanjut. Ya, oke. Saya mau bertanya sama si Imrus. Ya. Coba sebutkan dulu. Ya, nama-nama murid Nabi Isa itu, yaitu Harun. Coba sebutkan. Siapa? Ini pertanyaan sama si Blender ini kemarin. Blender, belum keturunkan berarti. Masuk angin di mendadak. Minta nama 12 pengikut setia yang Hawariun itu. Itu yang lu minta. Woi. Iya namanya. Siapa nama-nama Hawariun itu? Murid Nabi Isa itu. Kalau di sini ya, kalau yang ada di Al-Quran ya, benar kalau di Al-Quran itu nggak ada tertulis, ditulisnya dia 12 pengikut setia, hanya di Bible lu aja dikatakan murid. Itu sebenarnya kata-kata lu ini justru yang di Bible itu yang paling aneh loh, ya, paling aneh dia. Kalau Al-Quran benar-benar mantap mengatakan pengikut setia. Tapi nggak bisa. Mantapnya di mana? Nggak bisa kau tunjukkan di mana nama-nama Hawariun itu siapa? Murid-murid Nabi itu. Kalau bisa, sebelum dia selesai bertanya, kau sudah menjawab. Nah, itu gimana caranya? Itu dijelaskan di surat Ali, sebentar Pak Imron, surat Ali Imran ayat 52 disebut saja di situ para Hawariun, tidak disebutkan nama-namanya. Mereka inilah kamilah penolong-penolong Allah. Kami beriman kepada Allah. Jadi tidak disebutkan nama kaum Hawarium itu di dalam surat Ali Imran ayat 52. Itu jawabannya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nah, ini Bro, dari sini pertolongan Allah. Jadi untuk kali ini kurasa untuk penaikan sabuknya ditunda dulu ya. Kau belajarnya kurang sajen. Enggak bisa ini. Enggak, kau belajarnya kurang sajen. Coba sajennya agak diperbaiki lagi. Udah datang, enggak bisa. Gurumu udah mulai garuk-garuk kepala, aku tengok itu. Gurumu udah mulai garuk-garuk kepala. Kalau Anda sudah garuk-garuk tembok lebih parah. Anda garuk-garuk tembok ini. Saya mau tanya satu pertanyaan lagi nih. Yang siap-siap Anda. Ya. Jadi Imbrus, ini saya siap-siap Anda. Imbrus, ya. Kau harus bisa Imbrus, kau harus bisa menilai lawan dulu, itu yang pertama ya. Jadi kenapa kemarin Major itu Nami gara-gara surat Al-Baqarah? Inilah pertanyaannya. Dia memaksakan, menginginkan kalau murid Nabi Isa itu ada namanya. Sedangkan di Al-Quran nggak ada. Karena pengen kali keluar surat Al-Baqarah, mencret dia. Makanya gitu aja Imbrus, paham kan? Paham kan? Al-Baqarah ayat berapa kemarin ya? Al-Baqarah 125 Bang, 125. Oh 125. Iya. Surah 175. Orang pengen kali pulanya kau namanya dibuat. Enggak aja kena surat Al-Baqarah kau mencret. Lari lo kan? Tapi alhamdulillah kan ada untuk Bang Andi di sini yang untuk kali ini Imbrus ya. Dengan segala hormat, untuk kali ini penakan sabuk ditunda ya. Coba sajen akan diperbagusi. Sajennya dibagusin lagi. Gurumu tadi mulai garuk-garuk. Kalau sajen itu kebiasaan lu, silakan ambil buat lu. Ambil. Nah, gua nggak perlu. Oke. Berarti tidak ada namanya ya, Imbrus ya. Iya, berarti namanya tidak ada ya. Gua mau tanya. Dengan ijab dulu, berarti namanya tidak ada ya. Oh sebentar, di surat Al-Baqarah itu kemarin belum lu temuin. Hah? Iya, gitu Bos. Jawab dulu. Ya, itu di berarti surat kamu pertanyaan saya belum ada jawabannya ya? Ya itu jawabannya. Kalau waktu jawab nama nggak sambil nyari itu. Ketularan Blender ini. Kalau nama itu di biusnya jangan bius yang agak-agak, bius yang lokal aja biar agak-agak bisa mikir sedikit lah. Blender, kalau kayak gini murid jangan dituangkan semua ilmunya kayak gini, masuk angin lagi nanti nih.
Kan dia kan, Bruce udah mulai goyang dia kan? Nah, gas terus, udah mulai goyang dia, goncang dia, udah mulai goncang. Dengkulnya itu udah kayak engsel dia ini dengkulnya, udah getar begitu dia, aduh ya. Makanya, udah mulai goyang dia kan? Apa yang ada di pikiran kalau dia memaksa? Gak ada jawaban, gas apa yang ada di pikiran kau? Intonasinya udah nggak bener ini, udah nggak bener intonasinya ya kan? Hurufnya udah berantakan ini, udah nggak kena. Oke, berarti, oke, jadi bisa ke pertanyaan selanjutnya ya. Nanti jawabannya belum ada ya. Belum ada dari dalimu ya. Waduh. Oke, bacakan surah Bata. Bacakan surah Bata. Bacakan surah Bata. Ini wasit Bang Handi tadi udah membantu. Iya, bacakan surah Bata. Bang Handi dengan ya kan sportif dia membantu. Tidak ada yang jawab nama loh. Kok katanya saya? Hasilnya kan ada yang jawab nama. Kalau di surat Abata itu namanya Petrus, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Andreas, Yakobus, Yudas, Yahya, Yohanes, Simon, orang yang saya Jailot, Gimana bro? Itu. Gimana bro? Dibocorin lagi sama wasit. Dibocorin sama wasitnya mau ngomong apa? Hah? Kau jangan gentar, Imbrus. Kau jangan gentar, jangan ada lemah sedikit nada kau. Gas terus. Walaupun nggak tahu kau jawabannya pede, gas terus congor kau udah. Itu aja terus. Enggak, ini satu lagi nih ya. Perhatikan baik-baik ini ya. Iya. Ya, perhatikan dengar baik-baik. Kalau ya. bisa, Imbrus, kalau bisa jangan kau yang bertanya. Dia suruh bertanya sama kau kalau bisa. Nah, itu. Jangan kau yang bertanya. Dia bertanya suruh kalau bisa. Aku bertanya lagi, Imbrus. Kasihan nanti. Ini hari apa? Jantungan kamu ditanya. Kau yang jantungan mau ditanya. Bukan, sejak kesan bukan kau murid kayak gini. Ku cambuk juga lah murid kayak gini kau. Enggak apa-apa, Imbrus suruh tanya aja enggak apa-apa. Dia bertanya bagus kok itu. Pertanyaannya Mayor bagus. Bagus pertanyaannya, tenang aja. Alhamdulillah. Nanti ada pertanyaan pamungkas ya, umur Tuan Sehari dia pasti kelabakan. Jangan jantungan kau ditanyanya, Imbrus. Tenang aja. Kau jawab. Sebelum dia selesai bertanya, udah kau jawab. Ah, cuman caranya. Gitu caranya. Saya udah saya rentalin dulu ini. Tenang aja, tenang. Nah, saya Lukas 1:38 ya. Ini menarik loh ini ya. Iya. Di Lukas 1 angka 38 ini. Ini emaknya Yesus yang kau namanya lagi Maria yang bertanya ya. Aduh mak jangan mati kita. Bukan nanti kan tadi dia udah. Tadi dia bertanya nama itu apa namanya? Nama murid-muridnya Yesus. Kalau mau panjangin di situ entar takutnya dia tengkurap di situ. Aduh maaf. Ya kan? Kasihan nanti. Apa petugas rumah sakit ngelihat muka maju. Offside, Imbrus offside nih kau nih udah. Turun sambuk lah. Oh, bukan begitu makanya loh. Makanya tadi Blender, coba tunda dulu pendekar sabuk ya. Offside. Nggak bisa, nggak ada. Tumpengnya udah siap. Enak aja. Nggak ada gue ditunda-tunda, nggak ada yang bisa menunda-nunda gue. Bukan gue mau nanya nih, ini dia tahu Bang Blender. Pertanyaan gue ini ya akan menghantem ini, wah pokoknya botak dia lah. Sampai ini kumis pindah ke jenggot. Ini pendekar sabuk dari sabuk putih ke sabuk abu-abu belang-belang. Nih. Enggak, kalau gue sih sabuk gimana ya? Udah pertanyaan gue baik-baik simak ya. Imbrus, yang namanya murid Blender tuh Imbrus, muridnya tuh harus ditanya, bukan bertanya. Pertanyaan kita cuma satu aja pertanyaan, tapi nekan ke ulu hati cuma sekali ya. Silakan dia bertanya, 10 pertanyaan, kau tantang. Kau yang jantungan mau ditanya. Aduh, makanya cambuk juga kau jangan. Kalau Anda mau bertanya, saya bukakan pintu ini. Tapi jangan ingat ya kan, jangan sampai nanti Anda opname lagi petugas rumah sakit Anda. Nah, itu loh. Si mayor lagi katanya. Enggak, gue nih mau nanya yang Lukas 1:38 menarik loh ya. Blender. Ya kau nanya lagi kau. Blender. Ya, silakan lu mau bertanya apa? Silakan tanya-tanya. Gua enggak bisa nafas ini. Ini muridmu kujamin belum kau jahit ini, belum kau kasih di seragam ini. Belum. Ini ku tengok masih abu-abu ini. Waalaikumsalam. Enggak apa yang Anda silakan Anda mau bertanya ya. Silakan kalau Anda mau bertanya. Ya udah enggak. Closing dulu yang tadi pertanyaan tadi. Berarti pertanyaanku tadi tidak ada jawabannya ya dari dalilnya dari Quran ya. Mohon maaf, Bu. Sudah dijawab, bahkan jawabannya lebih dulu dari pertanyaannya. Oke, mantap, udah jawab. Di mana? Anda jangan mempermalukan. Di mana? Bahkan dibantu Bang Handi lengkap loh. Iya. Malah. Itu tadi Bang Handi yang jawab. Kau di mana? Di mana tadi? Di mana kata Bang Handi di mana tadi jawabannya? Teruskan dulu ya. Saya mau sikat gigi dulu Bang Mayor ya. Iya Bang. Wah, Bang Handi dibayar berapa ini?
Wah, nggak beres nih. Enggak, aku mau berkelana dulu bentar. Bang Andi, Ya, terusin Bang Blender semua. Jangan turun, dia goyang Oke, nih. Bang. Jadi goyang dia. Oke, aku pamit dulu bentar. Aku mau sikat gigi ini. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa Bang Handi jadi lagunya Roma Irama berkelana dia sampai kesini ya? Imbrus dengar ya. Iya siap. Imbrus dengar ya. Yang namanya blender itu nggak pernah ada gentarnya. Mau dia bertanya, mau 100 kali pun pertanyaan siap. Bahkan sebelum dia selesai bertanya sudah kita jawab duluan. Nah itu yang membuat dia pingsan. Gini aja Itu bener. baru pingsan. Tengok. Biar saya berkucek dulu. Bruce, berkucek guru. Mau tengok bagaimana cara diskusi. Mau tengok ya. Bagaimana cara Tengok diskusi? dulu biar kalau dia gurumu ini praktek lapangan kau langsung. Iya, bisa konek sabuk ya. Silakan. Oke. Aduh, mohon maaf. Gurumu tidak pernah mundur dari pertanyaan. Itu kehebatan gurumu itu. Ya, pertanyaan. Dari tadi saya ini jangankan ingat kata mundur aja saya udah lupa kata Diam mundur. dulu, makanya Blender kasih remnya dia naik koma. Jadi mustahil kalau saya mau mundur. Ya, paham? Pakai otak lu. Ya. Tengok, perhatikan gurumu ya. Perhatikan dulu gurumu. Ya. Ini praktek lapangan kau Imrus. Tengok. Kan udah gue bilangin ya. Pokoknya lu kalau main sulap akrobat lu semua udah gue coverin. Ya. Udah gue coverin. Ya. Makanya gue bilang satu-satunya jangan kecuali lu minta tolong panggil ya guru-guru lu yang dari abad ke-1. Makan obat kurang dari kasih Blender. Benar. Ya. Bukan soalnya apa kata Bang Blender ya kan. Sebelum dia bertanya jawab duluan. Weh, tantangan bener ini. Seneng banget gua. Jarang-jarang gua dapat. Dia kan kayak istilahnya dapat ke bahasanya Bible itu segala kuasa Blender sudah diserahkan kepada Ibu. Langsung gua sujud syukur. Ya kan? Gimana? Kenapa masih mau lu? Major. Ini Imrus ini lucu. Mayor, enggak sekarang gua tanya. Mayor, coba kemakan obat dari sini. Bukan Mayor, lu masih mau pakai nama Mayor? Kopral aja lah, atau apa sersan lah? Hah? Jangan ini kau bahas. Pertanyaan kau jawab. Ini kenapa yang kau yang kejang-kejang Imbrus? Aduh, jangan buat malu grup lah. Bagaimana saya bisa ngoceh. Biarkan dia yang ngoceh, jangan kita yang ngoceh. Kau diam tapi gigit. Oh siap. Oh. Ini kok coba. Kuasa Blender sudah diserahkan kepada silakan. Ini si Major meraktekkan langsung ke abang. Nah, biar kau paham, ya. Kau simak. Silakan Major. Bertanya ke Major. Perhatikan gurumu kalau ditanya. Ini gurumu kelebihannya tidak pernah mundur dari pertanyaan. Kau asik menghindar dari pertanyaannya kau. Oke, Blender, pertanyaannya. Di waktu Isa lahir di bawah pohon kurma, siapa yang melihat dia? Yang datang contohnya Yesus. Manusia. Gitu, ya. Tahu kau? Terus. Belum bisa konek sabuk aku tengok. Kan tadi ada apa guru ya kan sedang bicara masa segala saya nanti masuk kayak enak lah. Gimana? Astagfirullah. Udah, sekarang Major nanya sama kau sekarang dari tes. Tadi kau udah paham kan? Nama ini kayaknya ketawa. Sejak habis jawab nama ketawanya begini ya. Hah? Enggak. Kau sudah paham tadi. Praktek kami udah paham Imbrus. Udah sangat paham insya Allah. Oke, tanya silakan Major. Kau tanya Major sama dia. Oke, coba pertanyaan yang tadi pulang sama dia. Nabi Isa lahir di bawah kurma. Siapa yang datang melihat dia? Siapa Nabi Isa? Nabi Isa yang di bawah kurma. Aduh mah. Imbrus. Cabut sabuknya. Cambuk sabuknya lah. Bagus kau gunakan Imbrus, kau gunakan ini password dulu. Anohina Edonai Alohai Panci Oten Banggi, coba. Ya, tempe goreng ya kan, panci goreng, panci bolong. Ente dari mana Pak murid kayak gini? Ini dapat murid
begini puasa 40 hari 40 malam loh di apa namanya di Bukit Golgota loh. Ya kan? Jangan main-main loh. Blender, murid itu 1-2 tapi berkualitas. Ini murid banyak kayak gini modelnya. Oh, wah ini penghinaan ini. Ini kena delik ini penghinaan ini. Ya, nggak bisa ini. Ya. Makanya kasih password dulu sama dia. Anohina, alohai panci oten bangki. Anoki. Edonai. Wah, Edonai, alohai, aham. Alohai, panci oten bangki. Alohai, aduhai. Ya Allah. Blender, salah pilih murid kurasa kau sehari-hari ini. Tapi Bang Blender ya, alhamdulillah Bang Blender ya, ternyata udah ada korbannya yang jadi opname ini ya. Ketawanya nggak berhenti loh ini, ya. Apa dia setelah dia membaca surat Abata itu ya, dia terinspirasi dari situ ya. Hah? Kok bisa ya? Berarti kelas si Imrus ini Darni, Rasmi kelasnya. Nanti nggak apa-apa itu dulu. Tapi kelasnya itu dulu Rasmi Darni. Butuh proses lah. Nggak jadi masalah. Nggak apa-apa, tetap murid juga, tetap murid. Tapi levelnya udah beda dia. Kalau major ini levelnya murid congor. Kalau agak beda dia. Major. Ya kalau perlu nanti saya panggilin ya Bang Palopo ya kan. Habis kali ngadu lagi sama Pak Lobo ya. Iya, kan dia penciptanya itu ada juga itu. Atau Bang Dalbo, ya pembina Tritunggal dibikin rata loh. Imrus, debater apologet Islam yang membuat major jantungan cuma Blender, nggak usah kau cari yang lain, paham kok? Paham? Itu makanya. Cuma Blender jantungnya. Jadi kalau kau ngadu sama Bang Palopo sama Darbo, nggak masuk sama dia. Nggak bisa, makanya takutnya dia makanya nama ulang. Jangan sampai udah jadi turun sabuk turun sedikit. Jadi sama major ini ya congor memang kalah kok congor, tapi kalau kau delik mantep nih, congor kok kalah memang tinggal. Iya, saya mau pita suara saya mau taruh kulkas dulu nih ya biar agak-agak agak bagus ini. Nah, kalah saya ini. Ya Allah. Baru nih Riko, Bang Riko. Mau ada Riko 86. Kalau kayaknya Blender untuk kali ini gagal nih rekrut. Ada dua. Ini ang mengadu domba ini. Mengadu domba guru dan murid ini. Jangan dipanas-panasin lah, dibilang gagal apa. Bukannya gitu. Hari ini hari penaikan sabukmu, Imrus. Hari penaikan sabuk. Kok bisa pula kau garuk-garuk gurumu kau body? Anda melakukan penekanan secara nggak langsung ya, menekan Bang Blender nggak boleh itu. Anda kalau mau dendam sama Bang Blender setelah Anda masuk opname, nggak bisa lagi dong. Justru saya bantu Blender untuk kedepannya menyeleksi anak buah itu yang benar gitu. Itu bahasa Anda merendah untuk meroket, ya nggak bisa. Nggak bisa ya, jangan pakai itu, janganlah. Kalau gaya-gaya Paulus lu mau pakai di sini, ya nggak bisa, bener lah. Salamin lah sama Paulus lah ya. Gas lagi Bruce, gas lagi pertanyaan lo, gas aja terus dah, gas terus. Belum bisa, saya kasih pertanyaan yang Lukas 1:38 itu oten itu langsung melingkar loh, ya. Jangan Lukas, kulkas 3 pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih kulkas yang nggak ada pintunya, yang nyari pintunya aja susah. Mampus lu. Aduh kok ngomong mampus lu. Perhatikan ya. Enggak, bentar Bang Imrus. Ya. Bang Imrus mau nanya dulu. Pak Alex ini belum memperkenalkan diri. Tadi aku yang naikkan. Pak Alex silakan. Oh silakan. Alex di sini dia main. Oh bisa oke. Izinkan saya bernapas dulu boleh nggak ini ya? Nah saya mau bernapas dulu ini. Silakan. Itu kau bernapas pakai insang bukan? Waalaikumsalam. Ya? Kau bernapas pakai insang. Kasih pertanyaan pamungkas. Tahu nggak pertanyaan pamungkas Abang? Tahu nggak? Iya oke lah karena guru ya kan segala Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Nangis kalau itu. Pada mulanya firman bersama-sama ya kan. Ini firman yang duluan loh. Ya tanya. Firman yang duluan.
Tanya. Pamungkas tanya sama dia. Duluan. Yesusnya nggak ada, ditinggalin. Bapaknya nggak tahu kemana. Hah? Kenapa firman nyampe duluan? Pokoknya untuk kali ini salah pilih murid kau. Biasa latihan nari aja, kita latihan nari, biasa latihan nari. Kenapa firman nyampe duluan? Hei, waduh gue belum napas loh ini. Mayor? Bang Mayor? Iya. Kenapa firman nyampe duluan? Lagi-lagi emang ini gimana sih saudara-saudara Oten ini ya? Hah? Pada mulanya bersama selalu ini emang saudara Oten ini ya. Kayak iklan itu teh botol, apapun makanannya, minumnya teh botol. Apapun pertanyaan, jawabannya harus satu-satu. Kucluk. Begini, Mayor. Firman pertama yang diucapkan Yesus itu apa? Pertama yang diucapkan Yesus. Ya. Tidak ada ditulis firman pertamanya, tapi pada mulai alam menciptakan langit dan bumi. Kalau tertulis itu aja di pembukaannya Bible itu. Oh, berarti nggak ada firmannya. Kan dia itu firman itu sendiri. Firman itu sendiri. Iya, firman itu perkataan. Iya. Maksud saya ketika Yesus itu ada di bumi, firman yang pertama kali diucapkan gitu loh. Nggak perlu tertulis atau tidak, tapi apa gitu loh. Ya, tidak ada dituliskan. Jadi apa mau jelaskan? Tidak mungkin kita kayak blender membaca sesuatu yang tertulis. Oh, berarti nggak ada gitu. Tidak ada yang tertulis. Kalau ada tulisnya jawab. Intinya di dalam Bible itu awal pembukaan Bible itu pada mulanya adalah pada mulai alam menciptakan langit dan bumi, itu aja. Tapi setuju nggak kalau saya bilang firman pertama Yesus ucapkan itu adalah oe. Kemana diskusinya? Yesus tadi Tuhan kemana? Tujuannya kemana ya? Enggak, ini setuju lagi gitu. Setuju nggak? Aduh, ini firman yang pertama sama Yesus lakukan adalah oe. Enggak, kau itu berarti tanya sama Embrus. Ini kau berapa anggota masuk blender banyak masuk angin. Ini tadi kau merujuk pada Sang Pencipta, ya. Berfirman, firman Tuhan lalu yang pertama itu apa? Ya. Iya, kan aku bilang tadi firman yang apa firman pertama kali yang Yesus ucapkan gitu loh. Tapi kau bilang itulah bilang. Tertulis. Ya, kalau aku bilang itu oe, setuju nggak? Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya, berarti ya setuju ya. Berarti Tuhannya Kristen, firman yang pertama kali diucapkan oleh Tuhannya Kristen adalah oe. Ya. Okay, oh ya udah setuju ya. Oke, saya bertanya ya. Oke, saya bertanya sama jangan lari. Saya bertanya ya. Oke. Duduk dulu ya. Pertanyaan saya. Ya. Di saat Maria ya duduk di bawah pohon kurma, ada enggak tunangannya bersama dia? Contohnya waktu Maria ibunya Yesus melahirkan di Bethlehem, ya, dia itu bersama tunangannya Yusuf. Siapa yang bersama Maryam di bawah pohon kurma? Kalau di dalam Al-Quran nggak ada disebutkan ada. Oh, nah ini kayak gini, Bruce, diskusi kayak gini, lebih bagus jujur, ya. Nggak ada, ya udah. Berarti pada dasarnya Quran belum. Berarti Quran belum jelas, belum lengkap ya. Tahu jangan kayak gitu, Bruce. Jangan ikutin narasi dia. Cuman aja kayak ini kita bukan tahu. Kok ngikutin selera dia pula kau. Kenapa kau bilang belum lengkap? Anda siapa? Mulut Yesus aja nggak berani ngomong seperti itu. Siapa ini Anda ini? Hah? Aduh. Jangan, walaupun nggak ada dalil jawab aja, udah selesai. Gitu, paham? Paham. Terima kasih. Waduh, inilah ya. Kalau ini ya, guru yang sebenarnya guru itu seperti ini ya. Yang tadi ya seperti kata-kata bedanya ya. Kalau di dalam Al-Quran itu mengatakan apa? Ya, pengikut setia. Tapi apa kalau di Bible mengatakan murid? Jadi nggak salah kalau murid dikatakan murid. Karena setiap murid itu akan lulus. Ketika dia lulus, dia harus mengembangkan apa yang dipelajarinya. Jadi wajar. Ya, kepercayaan, keyakinan yang disebut orang agama itu akhirnya berkembang menjadi bermacam-macam. Karena dia murid, dari murid. Ya, jadi nggak usah heran. Kalau di Al-Quran sangat jelas, clear bahasanya. Pengikut setia. Kalau udah ada kata-kata setia, nggak mungkin dia berkhianat. Tapi kalau murid, ya, kalau kata murid sama guru tuh
motonya beda dia. Ya, motonya murid ya kan bagaimana caranya harus lulus. Motonya guru bagaimana caranya meluluskan semua murid. Ini ceritanya ya, murid ngajarin gitu guru loh. Ini. Aduh kasih biar aduh kan diomelin kan ngebot aduh. Jadi murid kencing apa? Ya. Guru kencing berlari, murid kencing berdiri. Dikencingin. Makanya bawa pampers lah. Tapi segitu ya, sama guru. Iya bang salam kami tuan. Nah ini. Iya bang siap. Tadi kan ya, bilang tuh pada mulanya firman bersama. Itu bersama itu gimana ya? Bersamanya itu coba tanya ke itu bersama itu bentuknya ya. Seperti apa boncengan apa gendongan atau gimana itu? Iya itu dia bang kalau ditanya takutnya saya agak-agak ngeri nggak enak sama bang. Enggak sekarang kau ditantang Imbrus. Apakah kau berani ditanya Major 5 pertanyaan? Jangankan 5 sampai habis pertanyaan. Oke main Major tes. Saya tungguin. Nah. Oke. Jangan oke aja nih ya kan saya mau tanya apa? Mau tanya apa? Coba ya. Tunjukkan satu dalil dalam Quran yang mengatakan pengajaran Paulus itu salah. Kok ini pertanyaan apa? Jangan berhenti. Ya. Jangan terdiam. Langsung jawab. Aduh mah. Bukan. Fokus. Jangan. Harus jelas. Walaupun hitungan detik jangan ada diam. Kalau saya menjawab, baik saya meremainkan. Kalau saya menjawab itu artinya saya terjebak di dalam situ. Artinya apa? Bahwa saya membenarkan Paulus itu ada di dalam Al-Quran. Saya katakan sekali lagi kepada Anda, siapa nama Anda ya? Mayor ya? Nggak tahu mayor dari mana ini. Ya, tidak ada bekas jejak sedikit pun nama Paulus di dalam Al-Quran ya. Nggak ada. Jadi jangan harap Anda bertanya seperti itulah ya. Cambuk. Nggak ada. Cambuk, murid dicambuk nih. Cambuk. Murid dicambuk. Kalian dicambuk, bukan Major. Kalian cambuk nih. Kalian cambuk. Cambuk. Berarti tidak ada pengajaran bahwa mau jelaskan bahwa Paulus itu salah ini ya. Nggak ada. Nggak ada. Jangan kalau bertanya sama mimpi bedakan. Anda mimpi dibawa bertanya. Imbrus, dengar ya. Sama ya. Oten ini jangan pernah ada, tidak ada. Jangan pernah ada jawaban tidak ada. Itu membuat framing mereka, paham? Itu ilmunya, ya. Oten nih ketika mereka bertanya, oh nggak ada dalil itu, nggak ada begini. Jangan mengucapkan tidak ada, karena itulah framing mereka, paham? Jadi fokus dengan pertanyaannya. Sebelum dia selesai bertanya, langsung kau jawab. Nah itu. Langsung jawab. Langsung. Kayak tadi kau terdiam 5 menit. Ya. Macam kena rahang. Kau ketebak gitu. Macam kena rahang. Jangan terdiam. Fokus. Jangan terdiam. Tapi kenapa di bawah ini ada yang ketik saya suruh turun ini? Jangan latihan. Jangan, memang. Ini melanggar Pancasila sila ketiga. Karena lawanmu ini memang agak berat, wajar. Lawanmu berat memang menggoncangkan memang. Makanya saya minta pendampingan dari Bang Blender wajar. Karena imbangmu ini masih udah termasuk keras nih, udah berat memang, wajar. Berpaten nih, ya kan? Tapi kenapa keras dengkulnya kayak engsel begitu ya? Hah? Bisa dengkul kau ke engsel, dengkulmu ke engsel. Blender, ini kalau lolos dia dari apa ini nanti naik sabuk apa langsung dia? Wah langsung kutimang-timang nih. Enggak, sabuknya warna apa nanti sabuknya ini? Hati-hati Guru Blender ini ucapan dia ini berbisa ini. Hati-hati. Ingat ya, sama Oten itu jangan pernah jawab tidak ada. Apapun pertanyaannya jangan pernah jawab tidak ada. Jawab terus, paham? Pokoknya oke lah baik. Jangan sampai kau diam, jangan. Baik. Kalau diam berarti udah kena hok, gitu udah. Kena hok, itu aja, itu mental. Pelajari mental lawan. Oke, bisa mulai Bruce? Udah paham? Ya. Udah? Kok lari kau? Ya. Ambil rokok. Iya. Jangan bergetar sambil merokok, jangan kayak Snow gitu bergetar. Enggak ada. Jangan. Imbrus, kenapa kau pula yang bergetar? Kalau bergetar, malu sama HP, saya malu sama HP kalau saya bergetar. Iya, makanya. Snow, lettingnya Major, diskusi sama abang,
diam kayak gini juga, ngambil rokok, gemetar, mati-mati api rokoknya. Jangan sampai terjadi sama kau. Jangan ya. Oh, tidak. Oke, udah bisa dimulai, paham? Tidak. Oke. Siap, bunyikan loncengnya sebunyi-bunyinya. Oh, main. Pertanyaan berikutnya, Bruce. Coba tunjukkan dalilnya dalam Quranmu, ya, kitab yang kau imani, kitab suci yang ibaratnya firmanmu. Tunjukkan dalil dari sana, ya. Nama kota tempat kelahiran Nabi Isa di bawah pohon kurma di mana? Nama kelahiran tempat nama kotanya, nama kotanya apa? Contohnya Yesus lahir di kota Bethlehem. Nama kotanya. Isa itu lahir di bawah pohon kurma di kota apa? Ya, kalau di Al-Quran itu ketika Zakaria ya yang gemetar dia udah. Bukan, enggak ada gemetar. Saya paham. Ya, jawab. Itu ada rangkaiannya sebelum Yohanes Pembaptis bulan ke-6-nya baru mau lahir Yesus. Ya kan, ketika diberitakan itu oleh Gabriel. Apa larinya ke Yohanes Pembaptis? Sorenya Al-Quran. Kau aduh mah hancur kalian, Gus. Aduh, kenapa ke Yohanes Pembaptis? Dia bertanya tentang Al-Quran. Kenapa ke Yohanes? Aduh. Yohanes Pembaptis itu Nabi Yahya loh. Mas kayak Snow gini lah, Snow kayak gini lah. Iya. Jangan kasih, aduh. Aduh, apa lah, sampai lupa kan. Ya kan begini nih kalau udah lupa nih. Enggak, jangan pernah berharap di situ nama kotanya. Anda yang mau Anda tanya nama kotanya, soalnya yang disebut di situ dia pergi ke arah gunung. Iya, pertanyaanku itu contohnya, ya. Di manakah Yesus, kota kelahiran Yesus di kandang domba? Katanya di Bethlehem, nama kotanya Bethlehem. Sekarang pertanyaan saya, waktu Isa lahir di bawah pohon kurma, nama kotanya di mana? Enggak ada di Al-Quran, enggak ada. Nama itu kotanya enggak ada. Itu ya, betul. Barusan dibilang nggak ada. Aduh mak, barusan saja ku bilang, jangan bilang pernah nggak ada. Aduh, cambuk juga nanti. Aduh. Iya. Baiklah. Nama kotanya yang ada pohon kormanya, kota korma. Barusan dibilang jangan pernah mengucapkan tidak ada, jangan pernah mengucapkan nggak ada. Jawab aja. Aduh, pening. Enggak, nanti saya apa Al-Quran ini nanti saya kenal loh, aduh mak jatuh. Ini perang, Imbrus, ini perang. Kau nggak usah takut, ini perang. Aduh. Kau tanya, mau sekarang gini aja, Imbrus. Imbrus, bagus kau tanya Major. Kenapa kau sama blender makan plastik? Coba, itu biar kau paham kenapa gitu loh. Kau tanya. Major ya. Kenapa Anda bisa-bisanya makan plastik itu, padahal plastik itu bukan makanan. Kenapa kok Anda mau makan plastik? Kenapa? Oke, saya jawab ya. Karena memang guru itu masuk angin. Jangan Anda makan, jangan dicontohin. Anda suruh jawab, bukan suruh nyontohin. Kok malah mau dicontohin Bang Blender? Gimana ini? Entah aja, gas terus. Betul kau cakap lah. Saya bertanya, kok ini Major kenapa Anda makan plastik sama disuruh Bang Blender? Dia malah mau nyontohin. Ini udah kacau nih gara-gara opname nih. Ada yang putus kabelnya kayaknya nih. Bener. Suruh ngejawab langsung kasih contoh. Aduh ya Allah ya Rob, ampun. Kenapa? Silakan. Gak enak juga kalau nggak ketemu jawabannya ya. Apa Anda mau jawab? Silakan. Ya itu, berarti tidak jawabannya. Dia nyobain plastik lagi. Kok nyobain plastik lagi? Rasanya masih sama yang kemarin plastiknya. Kok masih dijus? Gimana sih ini orang? Paham kan Imbrus kan? Kalau abang sama si Major, abang suruh dia, Major, kau yang bertanya 10 pertanyaan kau kasih kesempatan, aku bertanya terakhir nanti yang terakhir. Gimana? Kita tantang dia, kita tantang. Plastik ya. Makan plastik kita tantang dia. Kita tantang. Semua pertanyaannya kita jawab dengan cepat, tepat, tuntas. Ngeri kan? Gimana caranya? Ngeri. Itulah yang membuat dia makan plastik. Coba bayangkan Imbrus. Itulah yang membuat dia makan plastik. 10 pertanyaan yang diajukan Major kita jawab dengan cepat, tuntas. Blender,
Itu saya pengen bawa, perlu juga kau pertimbangkan itu. Itu di bawah itu udah rame tuh, ganti-ganti murid, ganti-ganti. Wah ini mulai ini ya kan. Anda kalau mau ganti saya ke MK dulu lah, ya. Enak aja. Kayaknya blender, kayaknya ada yang korslet. Blender, kayaknya murid-murid ada yang korslet ini. Bang Imrus, mestinya silakan, mungkin ada sinyal saya kenapa merah ini. Aduh, ini udah enggak. Pokoknya kenapa Mbak? Pokoknya setiap Bang Bajar ngomong langsung dijawab aja, jawab pakai surat apa, kayak hantam aja gitu. Nah. Iya, udah didukung sama Bang Blender ya kan, dia tambah lagi sama Mbak Nay, gimana ini? Baru aja dinasihatin Blender, baru aja dinasihatin. Kalau dipercaya jangan sampai ada kata tidak ada. Bukan Mayor, takutnya lu nggak kuat. Ya, takutnya lu nggak kuat. Udah nggak kuat bukan masuk rumah sakit lagi, los nanti. Khawatir gua. Kayaknya murid-murid harus lihat Blender. Aduh. Sesak napas. Kenapa kalian sesak napas nih Bruce? Aduh. Enggak ada. Bos saya dari tadi konsisten. Sekarang di sini, Bruce, ya kan, kau dikatakan turun. Sekarang kau buktikan sama netizen di bawah kalau kau bisa. Nah itu, buktikan sekarang. Udah. Kadang-kadang yang di bawah ini kadang-kadang ya. Bang Imrus on cam, bergerak-gerak mulutnya, aku yang ngomong. Oh iya. Iya, idenya menarik juga ini ya. Tapi ada jebakan maut, ada jebakan Batman dia di dalamnya ini. Enggak, Bang Imrus bisa model kayak Kak Rosi gitu, pakai gitu kan, tutup. Bang Imrus bergerak-gerak gitu kan, tangannya aku yang ngomong gitu. Coba kau maju, kau buka surat Al-Imran gitu kan, ayat 55 gitu. Saya makan plastik aja ya kan, biar kelihatan ngunyah gitu ya kan. Gimana ini? Udah putus asa nih Blender, putus asa dia. Oh senang. Ya baru gua kasih harapan sedikit aja udah senang banget Major ini. Dia pikir dia udah menang, baru gua mau lihat, gua makan baru mau, udah senang banget dia. Oten pantes aja lu dibohongin sama Paulus. Gak heran gua. Di mana dulu pertama kali jumpa sama muridmu di Blender? Dibilangin puasa 40 hari 40 malam di Golgota. Aduh. Mungkin apa namanya? Apa? Ya begitulah bunyinya. Tadi apa namanya? Apa ya? Samasan. Assalamualaikum. Pembahasan ya. Terima kasih. Sebelumnya karena ini perintah dari guru besar Blender. Ini sebelumnya saya kasih tahu ya. Semenjak ada nama Blender ini ya, saya kalau lewat dapur itu kalau ada Blender, saya misi Bang Blender, setiap ketemu misi Bang Blender. Ini gimana? Aduh, ini dapat murid sampai gitu aja di Blender. Ini makanya Bang Blender wajar lah dia kalau plastik ya. Blender, nanti habis formal gini nanti Blender, coba nanti dibawa ke rumah sakit dicek dulu. Ada tadi 5, tadi 3 ikut. Apa yang mau dicek? Gua kalau dicek kasihan yang ngecek gua. Ya. Bang Bajar lanjut. Nanti Bang Imrus aku bantu. Diserahkan sama Bang Hasan perintah dari guru besar Blender. Nah, Mbak Nay juga mau pesan apa Mbak Nay? Jadi kalau kau ke dapur nampak Blender, permisi kau. Permisi Bang Blender. Kau ngomong sama Blender. Ini ya gara-gara Bang Blender ya kan. Ini keselin gak tuh? Makanya kemarin ketika mas saya mau beli blender yang baru lagi, nggak usah mas, satu aja blendernya mah. Udah nggak usah satu aja. Capek nanti saya hormat di misi Bang Blender. Aduh. Sampai segitu penghormatannya Blender. Blender di rumah pun dianggap kau juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya dengan diserahkan kepada Bang Hasan, saya meminta maaf kalau saya ada salah, ada keliru. Ya itu emang saya sengaja. Karena yang nggak sengaja itu pasti saya udah tahu. Nah itu aja lah.
Begitulah bunyinya. Silakan Bang Hasan, waktu dan tempat nanti dipulangin ya. Salah Silakan. Bang Imrus, memang itu saya sengaja karena yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bang. Emang tadi nggak dengar saya bilang dari Allah? Enggak. Oh, Allahu Akbar, berarti diingetin lagi. Terima kasih. Iya. Silakan Bang Hasan, perintah dari guru besar Bang Blender. Tapi jauh-jauh dari dapur ya. Silakan. Ada Bang Major, ada ketika itu di manakah tempatnya Nabi Isa itu dilahirkan? Di dalam surat Al-Maryam ayat 16. Wazkur fil kitab Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Nah itu dia. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke sesuatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Yaitu Baitul Lahmi. Apa itu Baitul Lahmi? Yaitu Bethlehem, yang disebut Bethlehem itu Bang. Jadi enggak gini Bang. Baitul Maqdis itu kan disebut Palestina, kota Palestina. Nah itu dia. Saya mau tanya, Bethlehem di dalam Bible itu apa Bang? Ditujukan di kota mana Bang? Baitul Maqdis itu kan? Enggak, saya mau tanya, Bethlehem ditujukan di Baitul Maqdis itu kan? Itu kan Yerusalem. Apa Bang? Kan Yerusalem itu. Di sebelah timur. Timur itu artinya Saudi Arabia. Di daerah Saudi Arabia. Nah, sekarang saya tanya kepada Bang Major, Bethlehem di dalam Bible itu ditujukan di kota mana? Kota mana? Ya. Di kota Bethlehem. Iya, di mana? Jangan pura-pura nggak tahu dalam pertanyaan. Saya sudah bertanya, Bethlehem itu Baitul Lahmi atau Baitul Maqdis, yang mana disebut adalah daerah sebelah timur. Nah, yang di perbatasan di perbatasan Saudi Arabia. Nah, pertanyaan saya, Bethlehem di dalam Bible itu ditujukan di kota mana? Di sana kan ada nama provinsi ya, Galilea. Iya, saya nggak nanya provinsinya, saya langsung ke poinnya. Iya, kota Bethlehem. Palestina. Nah, sekarang saya tanya, di kota manakah Bethlehem di dalam Bible? Jawab. Kota mana? Iya. Kan gini Bang Blender, udahlah jarilah bal-bal. Kau jawab di kota anu. Nama provinsinya Provinsi Galilea. Ya. Kabupatennya itu ya Bethlehem. Aduh. Bethlehem. Di mana Bethlehem itu, Bang? Galilea, di Galilea. Galilea itu di mana, Bang? Di Vietnam lah. Ada di Israel lah, ada aja di Bethlehem di mana? Bang Major, saya sudah bilang sebagaimana di dalam Al-Qurannya. Tadi minta data Al-Quran kan? Syarqiyah itu artinya timur. Syarqiyah, nah itu. Nah, pertanyaan saya, timur itu kan sudah dinyatakan sebagai perbatasan antara Saudi Arabia atau daerah yang di ruang lingkup Saudi Arabia. Pertanyaan saya, Bethlehem di dalam Bible itu di kota mana? Jawab. Kotanya Bethlehem, di kota Daud, kota Bethlehem. Kota Bethlehem itu di mana, Bang? Hah? Balik kau nanya tadi, udah dijawab tadi. Jadi bilang Galilea. Bethlehem itu di daerah mana negaranya Bethlehem itu? Hah? Bethlehem itu Israel, negara Israel. Israel. Hah? Israel. Oke, tunjukkan wilayah perbatasan Israel menurut petanya. Sebutkan kota-kota apa aja. Klaim-klaiman. Di mana sekarang negara Palestina? Di mana? Apa saja di dalam perbatasan Israel? Jawab. Di mana sekarang negara Palestina? Sebutkan kota-kota yang termasuk dalam negara Israel, dalam ruang lingkup Israel. Jawab. Iya, kamu mengklaim ya sekarang ini dikuasai Israel salah satunya semua. adalah kota Tel Aviv. Sebutkan lainnya. Sebutkan lainnya. Aku udah tahu tujuanmu. Kamu mengklaim bahwa Yesus itu lahir di Palestina. Tidak ada yang kata di Palestina. Palestina itu pemberian orang siapa? Palestina pemberian siapa? Kata Palestina itu. Ya, Bang, orang saya Roma. mau tanya dulu Bang Major, jangan muter-muter. Bethlehem itu di negara manakah? Dia jawab. Israel. Hah?
Israel. Oke, sebutkan kota-kota yang termasuk di dalam negara Israel. Jawab. Yerusalem, Yudea. Apa? Yerusalem, Yudea. Yerusalem itu apa? Yerusalem itu di TP. Udah aja nih, apa-apa aja diskusi mau muter-muter. Bang, oke, coba on cam tunjukkan wilayah-wilayah yang dalam ruang lingkup negara Israel. Jawab. On cam Bang ya, biar saya nanti on cam wilayah-wilayah yang termasuk di dalam perbatasan timur. Ayo, tunjukkan petamu yang diakui dunia mana? Petamu yang diakui dunia. Berani nggak Major? Tunjukkan peta yang diakui dunia di mana ada Palestina. Berani nggak Major menunjukkan nama kota-kota yang terdapat di dalam Israel? Tunjukkan di mana petamu yang diakui dunia. Saya mau tanya, berani nggak Bang Major menunjukkan kota-kota yang terdapat di dalam Israel? Tinggal pertanyaanku kau jawab. Pertanyaan sama Bang kau jawab. Ya, ada nggak Bethlehem yang termasuk dalam Israel? Jawab. Ya, tunjukkan nama kota kelahiran Isa di bawah pohon kurma di kota apa? Silakan. Bang, tadi kan minta nama kotanya ya, sudah terjawab belum? Di mana? Wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Nah, itu dia. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis atau Bethlehem. Mekah itu Baitul Maqdis bukan? Mekah itu Baitul Maqdis bukan Ka'bah itu. Baitul Maqdis bukan? Baitul Maqdis bukan Ka'bah itu. Dari mana dapatnya Bang Baitul Maqdis itu Ka'bah? Enggak, Baitul Maqdis bukan Ka'bah. Sejak kapan Baitul Maqdis itu jadi Ka'bah, Bang Major? Jadi apa? Aduh. Baitul Maqdis di mana? Di mana Baitul Maqdis? Baitul Maqdis di mana? Jadi kapan kau jangan kemana-mana. Saya sudah jawab, yaitu di daerah pertanyaanku tinggal kau jawab saat kalau memang ada kapasitasnya. Pertanyaan saya atau kota Palestina. Sebutkan Bethlehem di dalam kota Israel. Jawab. Dengarkan, di saat Isa dilahirkan di kurma, dia dilahirkan di kota apa? Cambu aja Bang Majo, Bang apa? Bang Blender, cambu. Bang Blender. Bang Blender. Kau kalau ditanya jawab lah, jangan kemana-mana. Bisa pula Vietnam, gue bilang apa pula Yerusalem ke Vietnam? Nah itulah ini di kebiasaan kalian ini ditanya. Jangan goncang kau, jangan goncang. Ditanya apa jawab, jangan goncang. Dia itu bertanya di mana? Di sini ada, di sini Judea ada. Di sini ada nama-nama ini. Ini Bethlehem, ini Yerusalem. Lu udah bilang Yerusalem tadi. Ini mutar-mutar di mana, di mana, di mana. Bethlehem di mana ya ini? Dia membawakan peta sekarang di mana? Di sana. Dia mau merujuk pada Palestina. Dia mau mengaku apa? Di mana peta Palestina di dunia? Tunjukkan peta lama maupun peta baru Bethlehem terdapat di kawasan Israel. Jawab. Tunjukkan. Aduh. Kau jangan makan jengkol kawasan ya. Tunjukkan kawasan Israel yang baik itu peta lama maupun peta baru yang terdapat kota Bethlehem. Tunjukkan. Nanti kau tunjukkan nanti di mana nanti petamu ya. Iya, saya tunjukkan. Tunjukkan dulu terlebih dahulu. Ya. Host perbesar dulu Bang Major. Bang Major mau mengajari kita. Nih kata di mana nih? Di mana di sini? Yang kau maksud? Di mana Isa melahir di sini? Di mana Isa melahir di sini? Apa itu? Di mana Isa melahir di sini? Apa itu? Ini Bethlehem ini Bethlehem. Ini Judea, ini Judea. Ini Yerusalem nih. Ini Yerusalem. Di mana di sini lahir Isa? Di mana? Di mana Isa melahir? Apa itu, Major? Di mana Isa melahir? Tunjukkan. Ini kota ini. Israel zaman dulu ini. Ini. Di mana Bethlehem? Mana peta mau bangun rumah susun itu enggak? Peta mau bangun rumah susun sewa. Masuk angin. Makanya San. Nah, itu kayak dulu. Itu kayak irigasi, Bang. Kayak peta irigasi gitu. Irigasi ya. Iya, modelnya kayak gitu. Irigasi ini apa? komplek Ini gitu. Bethlehem. Ini Judea.
Bang Major. Ini Judea, ini Samaria, ya. Di mana di sini Palestina? Di mana sih Palestina? Bang, Atlas di mana Palestina? Kayak gitu. Astagfirullah. Di mana Palestina? Aduh Major. Udahlah Major, sakit perut gua. Bentar ku carikan ya di atlasku ada kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Major Bagudung masih hidup gak? Major Bagudung ya? Pikirnya mati dia. Udah pulang ke rumah bapak, aku pikir kau. Siapa ini? Belum bisa tukang panci. Kupikir kau udah pulang ke rumah bapak kau Major. Masih panjang umur kau ya? Mana pulang ke rumah bapak? Kalian aja belum siap diurus ya. Ada aja. Hah? Oh gitu. Jadi selesai urus baru kau pulang ke rumah bapak. Udah selesai urusan baru kau mau pulang ke rumah bapak gitu. Iyalah. Berarti Major KO ya? Nggak bisa menjawab pertanyaan Hasan ya, jelas ya. Apa yang nggak bisa menjawab pertanyaan Hasan? Justru aku tadi bertanya, Isa itu lahir rumah di kota mana? Tidak bisa menjelaskan, ini bukan peta. Ini provinsinya Judea, ya. Di sana namanya ada kota Bethlehem, dekat Yerusalem. Sekarang Isa mulai di mana? Oh ya udah, nanti bentar kubukakan ya, bentar ya. Gitu dong. Di kota mana? Coba di kota mana? Coba di kota mana? Juru selamat Yesus Kristus lahir di kota Bethlehem. Di kota? Di kota Daud, Bethlehem. Oke, tunjukkan kota Daud menurut peta. Jawab. Iya, kan? Itu kurma tumbuh tuh. Itu kurma tumbuh tuh. Aku udah tahu karena buntu dia mencari sesuatu. Saya enggak buntu. Enggak, tunjukkan aja. Pertanyaan kau jawab dulu. Pertanyaan kau jawab dulu. Di mana nama kota kelahiran Isa di apa di? Oke, di mana di dalam Bible Yesus lahir di Bethlehem? Tunjukkan. Kau jawab dulu, San. Tunjukkan. Tunjukkan dulu, baru tunjukkan. Yesus lahir di Bethlehem, di kota Bethlehem. Yesus lahir di kota Bethlehem. Sekarang Isa lahir di kota mana? Congor. Di mana data tertulisnya Yesus lahir di Bethlehem? Oke, kita buka ya. Oke. Di kitab Lukas ada. Oke. Ya, tunggu. Katanya ini kota Daud. Itu kota Bethlehem. Cepat mana dia pindah? Kau nih. Kota Daud dengan kota Bethlehem lain. Tenanglah kau, panci ada aja. Bang, baca tuh Bang. Bang, baca tuh. Tuh, abang kan lihat di HP, aku juga lihat di HP ya bang. Bacakan tuh. Apa tuh, Nabi Isa lahir di Bethlehem, Palestina. Daerah tersebut terletak di antara dua dataran dengan ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Nabi Isa lahir di Bethlehem, di mana? Kurang lebih 10 km antara selatan dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Dalam buku berjudul apa tuh? Bacalah. Ya kan, abang kan lihatnya kan tadi pertanyaan di Google. Besarkan saya dulu host biar nanti dia yang jawab pertanyaan saya. Besarkan dulu host saya host. Udah Bagudung kau Major. Kau enggak bisa apa-apa. Nah ini aku jawab dulu pertanyaanmu dia. Jangan kau bilang nanti aku ngada-ngada. Ya, katanya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Kota Daud. Yang bernama Bethlehem. Yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya. Bethlehem. Masuk angin juga kau. Bethlehem juga disebut Baitul Lahmi atau Baitul Laham adalah sebuah kota di tepi barat Palestina. Oke, tunjukkan di mana Isa mau lahir. Di mana Isa mau lahir? Di mana Isa mau lahir? Isa mau lahir di mana? Masuk angin ini. Dari dulu diskusi kayak gini. 4-0 Major. 4-0 enggak bisa jawab. Major 4-0. Di mana ada Palestina zaman dulu? Itu kapan ada Palestina rupanya? Oke, coba baca. Palestina itu ada kapan? Coba baca. Sejarah enggak? Coba baca. Gak paham sejarah nih. Kenapa dia bisa ke Palestina? Karena orang Roma tidak mau orang bangsa Israel itu memberontak. Makanya orang bangsa Israel itu diusir semua, dimusnahkan semua, diusir diaspora. Maka diganti nama juga jadi Palestina. Bukan kalian yang memberikan nama Palestina. Palestina itu orang-orang Palestina itu orang-orang dari Pulau Kreta, dari Yunani.
Bang Major, tunjukkan kota Daud di kota Israel, di dalam Israel. Kota Daud ya, udah di belakang Bethlehem. Kota Daud, di mana kota Bethlehem, Daud? Bethlehem. Telah lahir juru selamat Yesus Kristus di kota. Ini masuk angin, dari dulu diskusinya nggak ada beres. Di kota. Ini ku kasih data di kota. Kau percuma kau pengajar tapi gak ada diskusi kayak gini, masuk angin kayak gini ya. Dengarkan San. Lukas 2 ayat 4. Demikianlah juga Yesus dan Kristus. Dengarkan. Dengarkan. Demikianlah juga Yusuf pergi dari di kota Nazaret di Galilea ke kota Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Di kota Bethlehem. Oke, sebutkan jika ada bertanya kau kapan kau menunjukkan pertanyaan kau kapan kau jawab? Ayo, kota Daud apakah Bethlehem? Jawab. Pertanyaan kau apa mau kau jawab? Sekarang saya tanya, apakah kota Daud adalah Bethlehem? Tadi kau masuk angin, kau udah lah, gak ada nunggu. Dari tadi kau minta dijawab. Pertanyaanku, waktu Isa lahir di beban kurma, di mana kota yang dilahir? Kota apa namanya? Aduh, Bang Major, tunjukkan datanya. Datanya di mana? Ya? Pertanyaan saya. Rujukannya kemana? Masuk angin nih orang. Loh, cuma kau pengajar dari ilmu. Kok masuk angin? Tunjukkanlah datamu. Kau dari tadi bertanya, udah ku jawab. Di mana yang sudah dilahirkan? Di kota Bethlehem. Ya udah ku tunjukkan dalilnya, ku tunjukkan. Lukas 2 ayat 4 ya. Ini jelas tanya. Merujuk pada Babel ya. Sekarang pertanyaan saya, di mana Isa dilahirkan waktu dilahirkan di kota mana di dalam Lukas katanya? Di kota mana dia? Silakan. Di kota mana? Aduh, ya. Bethlehem, Hasan, Bethlehem. Coba baca lagi, coba baca sekali lagi. Ini kurasa kau kebanyakan makan jengkol kau rasa kau. Coba baca sekali lagi. Nyambung dari tadi. Lukas 2 ayat 4. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari kota dan keturunan Daud. Oke, sejak kapan Bethlehem disebut kota Daud? Pada abad keberapa disebut kota Daud? Jawab. Ya kemarin Sabtu kemarin. Pertanyaanku dari tadi kau jawab, lalu pertanyaan kau. Sebutkan sejak kapan Bethlehem disebut kota Daud? Jawab. Ganti dulu, nggak berbobot. Ada yang berbobot dari tadi. Tanya entah apa jawab. Sebutkan sejak kapan Bethlehem. Kalau kau memang ada kapasitas, tunjukkan pertanyaanku kau jawab. Waktu Isa dilahirkan di bawah kurma, dia dilahirkan di kota apa? Iya, nanti saya jawab. Tunjukkan dalilnya di mana? Nanti saya jawab. Ayo. Ya ampun. Jawab dulu. Sejak kapan Bethlehem disebut kota Daud? Jawab. Kemarin hari Sabtu. Gak ada yang lebih berbobot lagi. Ya, kalian. Aduh. Ditanya apa? Ini dia beli bertanya. Harusnya bisa kau menjelaskan bikin malah. Ini kau bukan data petanya, aku nunggu kasih samamu. Yudea di mana, Yerusalem di mana, Bethlehem di mana? Ya seperti itu. Kita ada rujukannya, peta. Sekarang Isa lahir di bawah pohon kurma, kamu merujuk ke kota apa? Kota apa dia lahir? Tunjukkan dalilnya di mana? Quranmu menjelaskan di mana tadi? Jadi kita merujuk pada data sejarah. Jadi kita itu bukan asal-asal beriman, kita harus korelasikan juga dengan fakta sejarah. Tadi sudah dijawab, Bang. Nah, di mana jawabannya? Di mana? Di kota apa? Bang Hasan sudah di kota jawab. apa? Di kota apa? Di kota apa? Lah, aku buka juga tadi. Nggak baca ke Abang. Capek aku buka data. Iya, di mana? Berarti yang tahu kau belum tadi Isa lahir di Bethlehem itu? Sudah dikasih juga ayatnya. Soundcardnya itu loh. Iya, sudah dikasih ayat. Iya, tadi aku ada tadi. Soalnya si Hasan tadi nggak putus-putus ngomong. Palestina. Di Palestina. Oke, di kota mana? Di kota mana Palestina? Soundcardnya dikecilin biar nggak menggema. Jadi orang jawab. Di kota mana di Palestina? Ya Bethlehem.